Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reinar Bazi Zakir dengan NIM 23115320014 dari Departemen Informatika Universitas Andalas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mengubah sebuah web menjadi sebuah progressive web application atau PWA. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Nah, saya sudah menyiapkan sebuah PPT yang berisi yang pertama itu pendahuluan, kemudian langkah-langkah mengubah website menjadi sebuah PWA, demonstrasi bagaimana sebuah website sebelum menjadi PWA dan sesudah menjadi PWA, dan terakhir kesimpulan dari apa yang kita lakukan saat ini. Nah, langsung saja. Yang pertama itu kita perkenalan terlebih dahulu. Nah, saya akan memperkenalkan diri saya sekali lagi. Perkenalkan, nama saya Reinar Bazi Zakir dengan NIM 23115320014 dari Departemen Informatika Universitas Andalas. Nah, selanjutnya kita kenalan sama website Rinify kita. Nah, Rinify sendiri merupakan sebuah website yang dibuat oleh saya sendiri dengan nama Rinify sendiri terinspirasi dari hobi saya mendengarkan musik. Jadi saya menggabungkan nama saya sendiri dan aplikasi Spotify, jadilah menjadi Rinify. Nah, Rinify sendiri terdiri dari 5 halaman HTML, yaitu home, about, contact, confirmation, dan offline, yang diikuti oleh styling CSS dan JavaScript pada halaman-halaman tersebut. Nah, sebelum masuk bagaimana cara kita mengubah sebuah website menjadi PWA, nah sebelumnya saya akan membahas secara singkat materi selama 7 pertemuan perkuliahan saya. Nah, di minggu pertama saya mempelajari sebuah web design, yaitu yang pertama cara web bekerja. Dari user, tentu saya user terhubung ke internet, selanjutnya ke server web dan file website. Nah, kita selanjutnya ada analogi web design. Nah, HTML sendiri kita analogikan sebagai kerangka badan, yang mana itu merupakan kerangka dari sebuah website kita. Nah, selanjutnya yaitu CSS, ya, yang kita analogikan sebagai kulit. Nah, yang terakhir yaitu JavaScript, yang kita analogikan sebagai otak kita pada manusia. Nah, begitulah bagaimana analogi web design dari HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, selanjutnya di minggu kedua saya mempelajari struktur dasar HTML. Nah, beberapa struktur dasar HTML yang biasanya dan kemungkinan besar terdapat dalam sebuah website. Yang pertama adalah doc type HTML yang mendeklarasikan type dokumen HTML, kemudian HTML sebagai elemen akar dari dokumen HTML. Selanjutnya head, bagian kepala dokumen yang berisi informasi tentang halaman. Selanjutnya title, yang merupakan judul halaman. Body, bagian tubuh dokumen dan berisi konten utama. H1 atau judul tingkat 1 atau merupakan judul tertinggi dari sebuah paragraf. Nah, H1 ini terbagi juga dalam beberapa bentuk, yaitu H1, H2, H3, H4, dan H5. Selanjutnya yaitu P atau paragraf, selanjutnya image atau gambar, dan terakhir yaitu A atau sebuah hyperlink. Nah, di week ketiga kita mempelajari struktur dasar HTML lanjutan, yaitu yang pertama itu semantik HTML. Nah, semantik HTML sendiri merupakan penggunaan elemen HTML yang memiliki arti atau makna semantik yang jelas, seperti footer, header, section, aside, dan artikel. Nah, selanjutnya yaitu CSS. Saya mempelajari CSS pada week ketiga atau pengenalan CSS. Nah, CSS sendiri terdiri dari 3 sintak dasar, yaitu selector, property, dan nilai. Selector menentukan elemen yang diberikan gaya, property merupakan atribut yang kita berikan, dan nilai menunjukkan nilai yang kita berikan pada atribut tersebut. Nah, bagaimana cara kita menambahkan CSS ke HTML? Yaitu terdapat dalam 3 cara, yaitu yang pertama CSS inline, atau kita menambahkan CSS pada kode HTML-nya langsung. Kemudian CSS internal, kita menambahkan kode CSS pada bagian head di file HTML. Dan yang terakhir yaitu file CSS eksternal, dengan cara kita membuat sebuah file eksternal CSS, lalu kita menghubungkannya ke dalam
file HTML kita. Nah, di minggu keempat saya mempelajari CSS layout. Nah, yang pertama itu ada teknik layout, yaitu flexbox, yaitu model tata letak yang fleksibel untuk mengatur item dalam satu baris atau kolom. Yang kedua itu ada grid, yaitu model tata letak yang berbentuk membuat layout dua dimensi yang kompleks. Nah, selanjutnya yaitu positioning dalam CSS. Dalam CSS sendiri terdapat 5 macam positioning. Yang pertama static, yaitu nilai static. Nah, static ini merupakan nilai default untuk semua elemen. Selanjutnya relatif, yaitu elemen digeser berdasarkan nilai yang diberikan. Nah, kalau absolute ini merupakan elemen dilepaskan dari normal flow yang ada dan diubah menjadi dalam bentuk relatif. Nah, kalau fixed ini atau fix, elemen juga dilepaskan dari normal flow-nya dan diposisikan relatif terhadap jendela browser kita. Nah, kalau sticky ini merupakan perpaduan dari fix dan relatif. Nah, selanjutnya di minggu kelima saya mempelajari CSS modules. Nah, cara CSS module bekerja sendiri terdapat 3 cara, yaitu penulisan CSS, yaitu pertama kita menulis CSS seperti biasa. Nah, yang kedua kita progress build. Nah, pada progress build kita menggunakan sebuah tool bernama webtag atau partial yang akan mengganti nama kelas yang telah kita buat menjadi nama-nama unik. Nah, yang terakhir adalah penggunaan HTML. Nama kelas yang telah diubah menggunakan webpack sebelumnya kita gunakan pada kode HTML kita, yang mana nama kelas tersebut sudah berbentuk unik sehingga tidak akan terjadi konflik antar nama kelas. Nah, yang kedua adalah kita CSS in JS atau CSS yang diletakkan pada JavaScript. Nah, kenapa kita menggunakan CSS in JS ini? Yang pertama saya karena gayanya sangat spesifik. Yang kedua ada integrasi dengan JavaScript-nya yang lebih baik karena langsung pada JavaScript. Yang ketiga yaitu theming atau kita dapat dengan mudah mengubah tema yang telah ada. Dan yang terakhir adalah CSS in library sering menawarkan fitur tambahan. Nah, yang terakhir week ke-6 kita mempelajari Progressive Web Application atau PWA. Nah, dari PWA sendiri memiliki 3 konten utama, yaitu Web Application Manifest yang berisi metadata dari web application kita. Selanjutnya Service Worker yang berisi file JavaScript yang berjalan pada latar belakang, dan HTTPS yaitu protokol yang mengamankan data-data milik pengguna. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang Progression Web Application atau PWA. Nah, PWA sendiri merupakan aplikasi web yang dibangun menggunakan teknologi web modern, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript, dan dioptimalkan untuk memberikan pengalaman pengguna yang mirip dengan aplikasi native. Karakteristik utama PWA yaitu responsif, koneksi offline, pengalaman seperti aplikasi, push notification, dan secure. Nah, dalam PWA sendiri terdapat 2 teknik, yaitu Fetch API dan Caching. Fetch API sendiri merupakan sebuah interface dalam JavaScript yang digunakan untuk membuat permintaan HTTP ke sebuah server. Sementara caching adalah teknik menyimpan data secara sementara di perangkat pengguna untuk meningkatkan performa aplikasi. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke bagaimana cara kita mengubah sebuah website menjadi sebuah PWA. Nah, di sini saya akan melakukannya pada VS Code untuk sekaligus mendemonstrasikan bagaimana cara kita mengubahnya secara langsung. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mengubah sebuah website biasa menjadi Progressive Web Apps atau PWA. Pertama-tama, setelah kita menyelesaikan kode HTML, CSS, dan JavaScript kita untuk membuat sebuah website, kita harus membuat sebuah file baru bernama manifest.json. Nah, file manifest.json ini berisi informasi penting yang kita sampaikan kepada browser tentang bagaimana aplikasi kita ditampilkan ke pengguna nantinya.
Nah, informasi penting yang kita sampaikan ini seperti nama website, nama aplikasi kita yaitu Renify, nama pendek yaitu Ren, URL pertama kita yaitu index.html atau URL atau halaman HTML pertama yang akan kita tampilkan setelah pengguna membuka aplikasi tersebut, dan selanjutnya displaynya itu standalone. Nah, background color ini di sini saya memilih warna hitam dengan tema colornya itu berwarna oranye. Nah, selanjutnya ada ikon aplikasinya dengan ukuran 192 x 192 dan 512 x 512 dengan tipe PNG. Nah, setelah kita membuat sebuah file manifest.json tadi, selanjutnya kita akan membuat file bernama serviceworker.js, yang mana ini merupakan sebuah file JavaScript yang berjalan pada latar belakang. Nah, tahapan pertama setelah kita membuat serviceworker.js ini, kita akan membuat sebuah nama case, yaitu di sini saya menggunakan variable const dan nama case-nya menjadi case_name. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah variable yang menampung file-file yang akan kita masukkan ke dalam case nantinya selama proses instalasi service worker. Nah, setelah di sini saya ada beberapa file yang saya masukkan, yaitu mulai dari index.html sampai beberapa gambar yang akan saya gunakan pada aplikasi nantinya. Nah, selanjutnya setelah file tersebut disimpan ke dalam cache, nah di sini terdapat 3 tahapan dari caching dan fetch. Nah, saya membagi ke dalam 3 tahapan. Yang pertama yaitu install service worker, selanjutnya untuk mengaktifkan service worker dan menghapus cache yang lama, dan yang terakhir yaitu meminta fetch pada jaringan yang ada. Nah, untuk tahapan pertama ini saya simpulkan dari codingannya, yaitu pertama service worker mendengarkan event install pertama kali. Nah, setelah service worker mendengarkan event install tersebut, cache akan terbuka dengan nama case_name. Nah, jika cache tersebut tidak ada, maka akan dibuat cache baru saat itu juga. Nah, setelah itu aset-aset yang tadi, mulai dari indeks sampai beberapa gambar tadi, akan disimpan ke dalam cache yang telah dibuka sebelumnya. Nah, jika terjadi error, maka akan dilakukan caching dan dicatat menggunakan console.error. Itulah beberapa tahapan dalam install service worker yang pertama. Nah, setelah kita menginstal service worker, kita akan mengaktifkan service worker tersebut dan menghapus cache yang lama. Nah, untuk tahapan kedua ini saya simpulkan codingannya, yaitu yang pertama, setelah event aktif dipicu setelah service worker berhasil diinstal dan siap untuk mengambil alih kontrol. Nah, setelah itu kita membersihkan cache lama dengan cara kita mengambil semua nama cache yang ada. Nah, jika cache yang tidak sama dengan cache name yang baru atau cache lama, maka cache tersebut akan dihapus. Nah, yang terakhir yaitu fetch pada jaringan, yaitu untuk tahapan terakhir ini saya simpulkan untuk codingannya, yaitu event fetch mendengarkan setiap permintaan jaringan dari aplikasi. Nah, selanjutnya service worker akan memeriksa apakah permintaan sudah ada di cache. Nah, jika permintaan tersebut ditemukan di cache dan cocok, maka respon dari cache akan dikembalikan. Namun jika tidak ada cache, maka service worker akan mencoba mengambilnya dari jaringan, dan jika tetap gagal mengambil dari jaringan, maka akan dikembalikan ke halaman offline. Nah, halaman offline ini telah saya buat sebelumnya pada HTML biasa dan beberapa styling menggunakan CSS. Nah, setelah kita menyelesaikan 3 tahapan tadi menggunakan teknik caching first strategi, nah kita harus mendaftarkan service worker-nya terlebih dahulu
pada halaman index.html kita. Nah, begini untuk script kodenya, yaitu dari kita mengecek service worker ini, yang mana jika fitur tersedia, sebuah event listener akan ditambahkan untuk menunggu hingga seluruh halaman dibuat. Nah, jika pendaftaran berhasil, maka sebuah konsol log akan dikirim untuk menunjukkan bahwa pendaftaran berhasil yang berserta cakupannya, yaitu scope. Nah, jika pendaftaran service worker tersebut gagal, maka pesan kesalahan akan ditampilkan dalam konsol log yang memberitahu bahwa proses tersebut telah gagal. Nah, setelah kita mendaftarkan service worker kita pada halaman index.html, kita dapat melakukan dan membuat sebuah kode tambahan pada JavaScript dan button untuk melakukan sebuah notifikasi kepada pengguna sebelum mereka menginstal web yang telah ada. Nah, untuk kode JavaScript-nya itu seperti ini, yaitu yang mana saat pengguna menekan tombol accept atau yakin untuk menginstalnya, maka akan muncul konsol log user accept the install prompt. Dan jika pengguna tidak, maka konsol lognya akan menunjukkan user dismiss the install prompt. Yang mana inti dari kode ini itu saat pengguna akan menginstal web tersebut menjadi aplikasi PWA, nah akan muncul feedback atau notifikasi yang mana apakah pengguna yakin ingin menginstalnya atau tidak. Nah, untuk tambahan, karena pengguna mungkin kesulitan mencari tempat menginstalnya, saya membuat sebuah button yang cukup besar dengan styling CSS untuk melakukan installation, yang mana nanti akan saya demonstrasikan pada section demonstrasi. Nah, pada service worker juga seperti sebelumnya, saya juga memfasilitasi feedback kepada user apabila user tersebut sedang offline atau tidak terhubung ke jaringan, yang mana apabila user tidak terhubung ke jaringan dan ingin mengirim pesan kepada saya, maka halaman tersebut akan terlempar ke halaman offline.html. Namun jangan khawatir, karena website ini tersedia dalam mode offline, yang mana pengguna tetap dapat mengakses web ini secara offline tanpa perlu takut. Saya hanya melempar pengguna apabila pengguna mengirim pesan kepada saya dalam situasi offline. Segitu saja. Nah, mungkin bagaimana cara mengubah atau langkah-langkah mengubah sebuah website biasa menjadi PWA, seperti itu saja, yang mana itu cukup simpel. Jika dibuat kesimpulan, maka langkah pertama yaitu kita membuat sebuah file manifest.json. Selanjutnya kita membuat service worker.js, yang mana akan melakukan caching dan fetch pada web kita. Selanjutnya kita mendaftarkan atau meregistrasi service workernya itu pada halaman index.html atau pada halaman utama kita. Dan terakhir yaitu kita menambahkan sebuah script JavaScript untuk memberitahu pengguna apakah mereka yakin ingin menginstal web ini dalam bentuk PWA. Jadi mungkin seperti itu saja langkah-langkah untuk menjadikan sebuah web biasa menjadi sebuah PWA. Nah, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana perbedaan sebuah website sebelum menjadi PWA dan setelah menjadi PWA. Nah, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana perbedaan website PWA dan website yang PWA. Nah, di sini saya sudah menyiapkan dua buah kode HTML yang telah saya jalankan sehingga
dapat dilihat perbedaannya. Website yang non PWA tidak memiliki installation di sini, dan website PWA sudah memiliki installation untuk web tersebut. Apabila kita menekannya akan muncul install aplikasi. Nanti kita akan melakukan instalasi nanti. Nah, kita akan membahas sebelumnya salah satu keuntungan dari website PWA, yaitu dapat berfungsi secara offline dengan konten yang di-cache dan memberikan pengalaman layaknya aplikasi natif. Nah, untuk secara offline ini, jika kita melakukan websitenya di website PWA, kita melakukan semisal kita dalam keadaan offline, yaitu networknya offline, dan kita melakukan sebuah refresh, nah maka website tersebut tidak akan masuk ke dalam bentuk no internet. Namun jika pada website non PWA kita melakukan network offline dan kita melakukan reload, maka akan masuk ke dalam bentuk no internet, yang mana itu merupakan salah satu keuntungan dari website PWA. Nah, selanjutnya untuk memberikan layanan pengalaman aplikasi layaknya aplikasi natif, yaitu saat kita melakukan installation pada aplikasi PWA. Nah, saat kita menginstal, terlihat bahwa untuk sudah bisa kita melakukan kita menambahkannya pada text bar kita untuk aplikasi tersebut, dan kita dapat menambahnya pada home screen kita. Dapat dilihat bahwa telah terdapat aplikasi web tersebut pada home screen saya. Nah, untuk aplikasinya sama isinya seperti tadi, home, about, dan kontaknya masih sama persis. Bedanya ini dalam sebuah aplikasi dan yang sebelumnya pada sebuah web. Nah, setelah kita melakukan installation, kita akan membandingkan kembali dengan aplikasi yang belum PWA dan sudah PWA. Nah, untuk aplikasi PWA sendiri, aplikasi PWA, saya sudah menambahkan untuk web untuk laman offline-nya sama-sama thank you, yaitu laman confirmation, dan ini untuk halaman offline-nya yang mana telah saya tambahkan sebelumnya, yaitu pada halaman apabila kita ingin mengirim sebuah pesan. Nah, berbeda dengan website non PWA yang mana akan langsung ke dalam bentuk dinosaurus seperti sebelumnya, website PWA sendiri bisa kita atur di mana pengguna akan terlempar ke halaman offline, yang mana di sini saya mengaturnya apabila saya ingin mengirim pesan kepada user. Selanjutnya saya juga sudah mengupload dan mengupload kodenya pada GitHub saya, dapat dilihat, dan setelah saya hosting juga, berikut linknya. Nah, untuk hostingnya sama hasil hostingnya sama persis seperti web yang saya tunjukkan tadi, dan juga dapat kita install seperti sebelumnya. Nah, mungkin itu saja mungkin itu perbedaan dari web yang telah PWA dan juga web yang belum PWA, yang mana intinya yaitu beberapa keuntungan dari website PWA, yaitu kita dapat menginstal web tersebut menjadi sebuah aplikasi yang mana memberikan kita pengalaman layaknya aplikasi natif, dan yang juga aplikasi tersebut telah ditambahkan ke home screen kita. Nah, selanjutnya website PWA juga mendukung mode offline, berbeda dengan website non PWA yang harus tersambung ke jaringan terlebih dahulu. Nah, website PWA sendiri
berfungsi secara offline karena dia telah melakukan caching sebelumnya. Nah, mungkin begitu demonstrasi dari untuk perbedaan website PWA dan non PWA dari menurut saya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi kesimpulan. Nah, terakhir kita masuk ke kesimpulan dari website yang telah kita buat sebelumnya. Nah, untuk kesimpulan yang saya dapat menurut saya sendiri, yaitu antara website PWA dan website non PWA. Nah, website PWA dan non PWA sendiri memiliki perbedaan mendasar dalam hal fungsionalitas dan pengalaman pengguna. Nah, yang pertama yaitu akses offline. Nah, website PWA sendiri dapat diakses secara offline karena sudah di cache sebelumnya dalam service locker, dan sementara website non PWA tidak mendukung hal tersebut. Selanjutnya, kecepatan dan performa yang tidak bisa saya tunjukkan sebelumnya. Nah, untuk website PWA sendiri lebih cepat dalam membuat halaman karena memanfaatkan caching yang menyimpan konten dan data lokal di perangkat pengguna. Sedangkan non PWA sendiri bergantung sepenuhnya kepada server, sehingga website PWA lebih lambat dalam hal kecepatan. Selanjutnya, instalasi dan aksesibilitas dari website PWA sendiri lebih baik karena website PWA dapat diinstal pada perangkat pengguna seperti aplikasi mobile tanpa harus ke toko aplikasi terlebih dahulu. Nah, PWA sendiri dapat diakses secara langsung oleh pengguna dari layar utama ponsel tanpa harus melalui browser terlebih dahulu. Nah, selanjutnya push notification PWA mendukung push notification. Nah, untuk PWA sendiri mendukung push notification karena memungkinkan interaksi yang lebih langsung dengan pengguna meskipun aplikasi tidak dibuka, berbeda dengan non PWA yang tidak memiliki kemampuan tersebut karena harus terintegrasi tambahan dengan server terlebih dahulu. Nah, yang terakhir yaitu responsive dan progresi, yaitu dari PWA secara otomatis beradaptasi dengan perangkat yang berbeda seperti mobile, tablet, dan desktop. Nah, sementara untuk non PWA tidak mendukung hal tersebut. Nah, selanjutnya secara keseluruhan PWA menghadirkan pengalaman yang lebih interaktif, cepat, dan mudah diakses, menyerupai aplikasi mobile dan dapat diakses di mana saja, berbeda dengan non PWA yang tetap terbatas dalam pengalaman website tradisional yang lebih bergantung pada konektivitas dan performa server. Nah, dengan berbagai perbedaan tadi, maka sekaligus menunjukkan apa saja manfaat kita mengubah sebuah website menjadi sebuah website PWA, yang mana apabila kita mengubahnya, kita akan mendapat berbagai manfaat, seperti salah satunya yaitu akses offline kepada website kita. Karena semisal kita tidak menggunakan website PWA dan kita tidak memiliki jaringan, maka website tersebut akan masuk ke dalam no internet, sementara jika PWA akan masuk ke dalam websitenya secara normal karena sudah di caching sebelumnya. Nah, untuk proses mengubah website menjadi PWA tadi seperti yang sudah dijelaskan. Yang pertama, setelah kita menyelesaikan semua kode yang HTML, CSS, dan JavaScript kita membuat sebuah file bernama manifest.json yang berisi bagaimana tampilan web kita akan dijalankan nantinya. Selanjutnya, membuat sebuah file bernama serviceworker.js yang mana berisi file caching dan fetch untuk website kita nantinya setelah diinstal. Dan terakhir yaitu melakukan registrasi pada file HTML index kita dan melakukan tambahan pada sedikit JavaScript pada index HTML kita untuk menunjukkan notifikasi saat kita akan menginstal website PWA kita. Nah, itulah kesimpulan yang dapat saya ambil mengenai
website PWA dan non PWA yang telah kita buat sebelumnya. Nah, mungkin sekian beberapa hal mengenai langkah-langkah membuat website PWA dari saya. Saya sadar saya masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.